warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Mbah Asih nggih. Nggih, Mbah Mesti Asih. Sekeluarga besar, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat salamnya semoga tercurah limpah keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimakumullah, hamdalah syukrillah ala jami ni'amillah, rahmatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaya wallahu a'lam bimuradi. Ibu-ibu pengajian rutinan, pada saat ini kita akan membahas masalah sholat jamaah. Sholat napa Bu? Jamaah. Nggih. Pernah mboten? Pernah napa dereng jenengan jamaah? Jamaah niku napa? Mengumpulkan, dikumpulne, dilumpukne. Jadi yang dua waktu dijadikan satu waktu, itu namanya jamak. Kalau kosor, lek kosor itu diringkes, itu bisa dijamak, bisa diringkes. Bahasa Arabnya jamak itu apa? Bahasa Arabnya itu jamak, dikumpulkan. Kalau ringkes bahasa Arabnya itu dikosor. Terkait sholat jamak dan kosor, ibu-ibu itu ada syaratnya. Enten syarate. Ampun cuma jamak kosor tanpa enten syarat. Harus ada syaratnya. Nopo syaratnya? Yang pertama, perjalanannya itu harus marhalatain. Marhalatain itu ditempuh jalan kaki itu 2 hari 2 malam, 2 kali istirahat, 2 kali mondok. Atau kalau dikilometerkan itu ada 2 pendapat. Pendapat sebagian ulama itu 16 parsyah. Parsyah ini ukuran di Arab. Kalau dikilometerkan itu 138 kilometer. 138 kilometer. Cara teng mriki dugi pundi niku 138. Ada ulama menurut Abdurrahman Al-Zairi dalam kitabnya Fikih Alal Mazhabi Arba'ah itu cuman 16 parsah itu 81 kilometer Bu. 81 kilometer. Sini Tanjung Karang lah kurang lebih. Oke, itu kalau sudah memenuhi 81 meter maka boleh kita melaksanakan yang namanya sholat jamaah. Itu sholat jamaah. Syarat yang kedua, ibu-ibu sekalian, sholat yang dikosor niku hanya boleh dilakukan yang rokaat, jumlah rokaatnya cuma 4 sekawan. Berarti ada 2 sholat yang tidak boleh dikosor, yaitu sholat maghrib kalih subuh. Kemudian
Ibu-ibu sekalian, perjalanannya harus ada dalam perjalanan kebaikan, coro perjalanan wajib atau perjalanan sunnah. Lek coro wajib niku perjalanan yang ada dalam perintah Allah seperti berhaji, melaksanakan ibadah haji niku perjalanannya jadi wajib. Kalau sunnah ya perjalanannya silaturahim atau mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh bermakmum bagi yang sholat qashar kepada sholat yang mutim, yang sempurna. Pun saniki sholat jamak. Sholat jamak niku adalah sholat yang dilakukan atau yang dikumpulkan antara dua waktu. Niki kemurahan neng agama Islam niku ngoten niku Bu. Yang tadinya sholat 5 waktu itu jumlahnya 17 rakaat, coro dikosor dari 17 itu cuman tinggal pinten. Ayo dihitung, yang 4 jadi 2 rakaat. 4 ada 3 tempat, duhur, asar, isya jadi 6, maghrib 3, subuh 2, 11 rakaat. Nggih, waune niku namung waune niku enten 17 dadi 11 rakaat itu kemurahan. Niku dikumpulkan. Mana yang dikumpulkan bisa dijamak? Nggih niku zuhur kalih asar, maghrib kalih isya. Subuh mboten enten pasangane. Gak bisa, subuh tidak bisa dijamak, yo tidak bisa qashar. Itu pengertian sholat jamak. Nah dari sholat jamak niku terbagi 2 Ibu. Yang pertama disebut jamak takdim, yang kedua disebut jamak takhir. Coba ulangi. Jamak niku ada 2 macam. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Bukan jamak taksir atau jamak tarki, jamak takhir. Eling-eling ya, jamak takhir. Nah jamak takdim ibu-ibu sekalian itu syaratnya ada 3. 1 harus tertib. Maksudnya tertib niku pripun? Jadi sholatnya zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, ya zuhur dulu. Maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib. Sholat yang pertama dilakukan adalah sholat maghrib. Niku. Niku harus tertib. Jadi nggak bisa jamak takdim zuhur kalih asar kok sholat yang pertama sholat asar mboten asar. Harus sholat zuhurin. Kemudian niat sholat jamak pada waktu sholat yang pertama. Jadi nalikane jenengan sholat zuhur niku niat sholat jamak mengke sarang-sarang sholat belajar niatnya mengke. Kemudian yang ketiga harus berurutan, tidak boleh diseling. Contoh jenengan sholat jamak takdim zuhur kalih jenengan sholat nopor yen le jamak takdim zuhur yen. Jenengan jamak takdir maghrib kalih isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat pertama sholat nopor yen maghrib. Setelah sholat zuhur dijamak dengan asar, assalamualaikum, langsung berdiri lagi, langsung jumeneng malih, ampun diseling kalih sholat sunnah. Nggih, pokoknya sunatan ba'diyatan enggak, langsung berdiri lagi sholat asar. Nah niki paham Bu? Niki jamak takdim. Yang kedua
jama takhir. Nah jama takhir kebalikan jama takdim. Kalau jama takhir duhur dengan asar, waktu zuhur ditarik di waktu asar. Jadi duhurnya nggak sholat pada waktu zuhur, tapi dilaksanakan pada waktu asar. Maghrib dengan isya, waktu maghrib, sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya. Nah tidak ada ketentuan mana yang harus didahulukan, cuman ada keutamaan. Misalnya jenengan sholat jama takhir duhur dengan asar, mana dulu ini sholatnya? Asar dulu apa maghrib dulu? Duhur dulu apa asar dulu? Silahkan duhur dulu boleh, asar dulu boleh. Ya tertib loh Pak, saat derenge asar ya duhur dulu ya monggo gitu. Tapi le jama takdim harus sholat yang pertama. Paham nggih Bu? Nah niatnya, niat jama takhir ibu-ibu nggih, ini dilaksanakan pada sholat yang pertama. Beda. Jadi kalau sholat jama takdimah niatnya itu ketika sedang sholat, usnalika takbiratul ihram. Lek sholat jama takhir niat sholatnya pada waktu sholat yang pertama, padahal dereng sholat. Contoh ngeten, jenengan numpak mobil ajeng teng Bandar Lampung, dugi metro niku dugi Sukadana, medale Sukadana, soalnya ajeng munggah tol nang Tegineneng. Nah dugi Sukadana empun wancine maghrib. Lah supire mantu kesayangan. Mantu kesayangan apa mantu amin, mantu kesayangan berarti baik le mantu kesayangan. Le salate mengke mawon nang waktu isya nggih, maghribit sekantenan kalih ngis. Nah waktu maghrib niku jenengan niat di hati, saya niat melaksanakan sholat maghrib dilaksanakan berserta isya pada waktu isya jama takhir. Jadi niat melaksanakan maghrib pada waktu di hati itu, nggih? Paham nggih Bu nggih? Ini jama takhir beda dengan jama takdim nang ati niku. Jadi selagi waktu yang pertama niku masih ada.